ini karena cintanya ditolak, dukun bertindak, dan dendam karena telah tersakiti. Nah, kalau gitu kita relaksasi aja mereka berdua kali ya, Bi? Iya. Biar mereka ngomong gimana, setuju nggak? Coba. Boleh minta kursi satu? Kursi chair. 2. Derry boleh 1. Satu aja ya, gantian aja kali Bi ya? Iya, 1 aja. Siapa, Bu Gita apa Derry? Ibu Gita. Oke, Bu Gita sini. Oke, Bu Gita sekarang fokus ke depan. Oke, apapun yang terjadi ketika melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, buat Ibu masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan akses kejadian apapun di masa lalu Ibu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang lihat Ibunya. Oke, makin fokus ke Ibu tersebut. Entah kenapa ketika saya hitung 1-3, apapun yang kamu katakan ketika kamu berbicara bohong, entah kenapa kamu kayak cacing kepanasan. 1, 2, dan 3. Cacing kepanasan. Derry, lo kenal ibu ini gak? Gue gak kenal, Mas. Ya, bohong maksudnya tuh. Oh, bohong dia. Iya. Iya, gue kenal. Jadi lo kenal gak? Iya, gue kenal, Mas. Bilang deh tadi susah banget sih kan. Oke, Bu Gita ya. Derry ini siapanya ibu nih? Siapanya anak ibu Derry ini, Bu? Jadi Derry itu temennya Sasi anak saya, Mas. Beberapa kali suka anterin Sasi pulang. Dan baru pertama kalinya Sasi kenalin temen cowoknya ke saya. Biasanya nggak pernah, Bu? Biasanya nggak pernah. Oke, Derry, Sasi itu pacar lo bukan? Bukan, Mas. Bukan, tapi dia normal nih, gak goyang-goyang nih. Berarti bener ya? Iya. Oke. Ini, tapi Derry bilang katanya bukan pacar anak ibu. Iya, tapi setahu saya dia itu cinta dan suka sama Sasi. Tapi Sasi menolak cinta dari Derry. Terus, Sasi anak ibu sakit, apa kenapa? Tadi ibu bilang, linglung. Semenjak Sasi tolak Derry, Sasi suka bertingkah aneh, Mas Uya. Gimana, Bu? Teriak kesakitan, dan yang paling menakutkan dari mulut Sasi pernah keluar paku, Mas Uya. Iya, Mas Uya, cowok itu yang udah santet anak saya. Wah. Ada buktinya nggak, Bu? Ada, Mas, ada di HP saya. Ada di tas saya, Mas. Di mana tas ibu? Tas saya ditahan sama satpam di depan, Mas. Oh, satpam depan tadi nahan tas ibu, coba. Ambilin, ada boleh handphonenya boleh diambil, Bu? Boleh. Tasnya warna apa, Bu? Hitam. Hitam. Yang tadi ditahan pas ibu mau masuk. Oke, passwordnya berapa, Bu, handphonenya, Bu? 10 16 23. 10 16 23 passwordnya. Boleh dibuka, Bu, ya? Coba lihat buktinya mana? Bukti yang ibunya ada. Lihat yang udah lo lakuin. Diam loh. Muntah paku ya, Bu. Dari lo apain nih Sasi nih? Gue nggak apa-apain, Mas. Bohong, udah ngaku aja. Udah. Lo kepanasan. Lo ngaku aja, Derry. Lo semakin bohong, badan lo akan gerak-gerak kayak cacing kepanasan. Enggak, Mas. Gue nggak... Udah ngaku, kalau nggak lo akan lebih gerak-gerak nih. Iya, gue santet, Mas. Gue tuh nggak terima cinta gue tuh ditolak sama si Sasi. Oke. Ibu kok bisa tahu Derry pelaku itu dari mana, Bu? Karena cuma Derry aja cowok yang pernah dikenalin ke saya. Sama Dan Sasi. ternyata bener kan, ketika saya ke dukun, Derry pelaku santet ke anak saya. Kata dukunnya. Betul, Mas. Nah, tadi berarti bambu yang tadi serang studio ini, udah bambu berapi tadi, itu dari dukun ibu? Iya, Mas. Awalnya saya tuh ke orang pintar cuman mau sembuhin Sasi. Tapi karena saya dendam, saya minta orang pintar itu buat lakuin balik ke Derry. Oh, ibu balas dendam. Sama juga dong, berarti ibu juga pakai ilmu hitam dong. Iya. Oke. Yaudah, Bi, sadarin, Bi. Sama lepasin sugesti Derry nih. Oke. Kasihan nanti goyang-goyang mulu. Oke, untuk orang yang saya sentuh, oke, saya hitung 1-3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Udah. Pokoknya Ibu ya. harus tanggung jawab ya. Derry, lo pakai santet guna-guna anak orang,
Ibu juga balas dendam pakai dukun, sama juga akhirnya Bu. Sama. Sama aja. Jangan ilmu hitam dibalas dengan ilmu hitam. Kamu tau gak? Kondisi anak saya Sasi jadi linglung gara-gara kamu. Bu tuh sama aja, ibu tuh pakai santet tuh, lihat. Itu tuh gak benar, kamu tuh jangan suka fitnah orang. Emang kamu tuh gak beres, udahlah. Bu, udahlah, udahlah. Pokoknya kamu tuh harus bertanggung jawab ya. Bu, sebentar. Diam kamu. Saya minta tasnya Derry sekarang. Tasnya Derry. Tas Derry. Taruh tas lo di mana? Tas lo di mana? Tuh depan tuh kelihatan. Ambil aja. Yang mana? sendiri. Yang warna apa itu? Yang itu? Itu bukan? Iya, itu tuh. Sok. Lu nggak usah gitu dong. Tas gue. Ada apa itu, ha? Nggak usah. Udah sotoy, sekarang pengen tahu. Apaan sih? Ayo keluarin. Dukun lo. Wah, bawa Oh. Nah, Sapu lidi. kan? Emang kurang bener ya? Lo tuh sama aja, Bu. Nggak bisa kayak gitu. Boneka jerami. Jawab. Mian, harus siapa ini, Mian? Ajar emang ya. Ah, berisik lo. Ini ilmu santet tingkat tinggi. Yang bisa menyebabkan setiap manusia korbannya terluka, sakit, dan mati. Dia harus digimanain, Mian? Boneka ini harus dimusnahkan sekarang juga. Sepertinya Mian perlu alat bakar untuk membakar. Bukan hanya ini saja, bambu yang datang dari luar tertancap ini perlu dihancurkan juga. Mundur kamu. Jangan. Udah biarin aja, biarin musnah. Diam kamu. Saya minta alat bakar sekarang. Ayo. Alat bakar, burn tools. Jangan. Diam kamu, stop. Serius, gue jangan. Stop kamu. Lo mau celaka. Jangan. Mian bilang tadi akan berpengaruh sama lo. Jangan ya? serius, Mas. Pegangin. Biar. Ternyata energinya sangat kuat. Gue udah ngasih tahu lo jangan. Lepasin. Syukurin kamu ya, rasain kamu udah bikin anak saya Sasi tersiksa. Sekarang kamu ngerasain kan gimana rasanya? Hah? Biarin, syukurin kamu. Apa yang Mian lihat sekarang, Mian? Udah pengaruhnya udah hilang belum, Mian? Boneka santet yang terbakar, energinya pun terbakar. Ya. Nah, sudah. Sudah dia pingsan maksudnya. Alhamdulillah. Terus efeknya ke Sasi hilang nggak, Mian? Belum tentu. Karena energi negatif itu bisa datang kembali jika dia menginginkannya lagi. Oh, jadi harus ada prosesnya, Mian ya? Iya. Ini cuma media berarti. Tapi kan ibu kita tadi kan dukun juga nih. Efeknya gimana, Mian? Yang bambu ini kan yang ngirim dia. Efek ilmu hitam yang datang kepada ibu bersih. Derry, minta maaf sama ibu kita, Derry. Masukin dulu. Wah, belum selesai. Saya akan membersihkan terlebih dahulu energi negatif yang ada di dalam tubuh ibu. Oke. Minta maaf kamu sekarang ke ibu. Bu, saya minta maaf ya. Saya udah guna-guna anak ibu. Ya udah. Kan ya, jangan ditolak lo main beginian. Cari yang lain kan bisa lo. Tapi kamu jangan ulangin lagi. Ibu juga jangan balas-balas gitu juga. Sama-sama, akhirnya sama aja. Gak ada bedanya. Udah, kalian berdua keluar. Kita diskualifikasi. Beresin tuh sama Sasi tuh, kasihan tuh, sembuhin tuh. Ya, Apa? sudahilah acara ini. Kenapa?
Kayaknya kami udah pas nih mas, udah cocok banget nih. Iya, kenapa sih harus ada kehebohan seperti ini? Oke, Mian ngapain nih? Kalau Mian mendekat pasti ada sesuatu nih. Iya, betul. Apa yang Mian rasakan? Mian merasakan ada sesuatu yang membuat Laras terpikat sama Fadli. Oh justru ada sesuatu yang membuat Laras terpikat sama Fadli. Iya, betul. Berarti Fadli melakukan sesuatu ke Laras gitu? Iya. Dia suka sama dia? Sejenis pelet harus datang dulu ke dukunnya. Tapi ini seperti pegangan ternyata. Benda atau yang berasal dari tumbuhan yang sudah didoakan. Fadli, maju ke depan. Ngapain mas? Fadli, maju. Kamu bawa apa di situ? Bawa apa? Ke depan sekarang. Apa yang kamu bawa sekarang? Bawa apa sih? Gua nggak ada bawa apa-apa, lu lihat Aku dia nih. mendingan Fadli. Keluarkan sekarang juga. Keluarin apa? Lo ke dukun juga Fadli, jujur. Nggak ada mas, saya nggak pernah main dukun-dukunan mas. Ngapain juga saya ke dukun? Orang saya udah kaya. Fadli ini tidak pernah puas sama apa yang dia miliki. Dia selalu menginginkan lebih. Dia itu hanya numpang hidup tanpa modal sebenarnya. Lu ngomong apa sih? Nggak ada lu ya? Bi, relaksasi Bi. Relaksasi Bi. Parah lu. Oke, Fadli, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan masuk dalam kondisi relaksasi pada hitungan ketiga. 1, masuk dalam kondisi relaksasi. 2, lebih tenang. Dan 3, semakin nyaman dan semakin rileks. Dan biarkan tetap buka matanya, pertahankan posisi badan seperti ini. Fadli, bener lo anak tunggal Fadli? Bener mas. Oke, terus lo bener penerus usaha keluarga lo? Hah? Enggak mas, gua cuma buruh proyek lepas mas. Wah, buru proyek. Lo bilang punya sewa kontainer, truk, alat berat. Lo ikutin garis tangan buat apa aja nih? Ya buat cari cewek lah mas. Untuk apa? Untuk pelampiasan syahwat. Kenapa lo mau Laras? Sama dia? Ya, gak apa-apa mas. Yang penting gue selalu sama Fadli. Lo udah tahu dia denger cerita tadi lo tetap mau? Iya. Lo punya pegangan jimat ya? Hah? Ya pasti ada mas. Kalau nggak ada Laras mana mau sama gua. Ini nih mas. Apa itu Mian? Apa sih itu Mian? Ini dalamnya ada isi. Isinya apa? Bulu perindu. Bulu perindu. Apa itu Mian? Ini sejenis peningkat aura, pelet, untuk memikat lawan jenis. Terus ini harus dimusnahin Mian? Harus dong, jangan dibiarkan. Coba Bibi sadarin Bi. Bener-bener kurang ajar nih orang, sama juga main dukun. Sadarin dulu nih. Oke, saya hitung 1 sampai 3, balik lagi ke kondisi kamu, awal kamu. Oke, 1, 2, dan. Nih, itu apa tuh? Itu apa tuh? Ini apa? Wah ini apa nih punya? Oh, benar kan kata gue? Lu main ginian? Ya ini kan punya gua. Bulu perindu itu apa sih Mian? Ini tuh sejenis bisa dibilang dari tumbuhan, dari alam. Nah, gunanya untuk memikat dan gak asal cabut aja, tapi didoakan, disambungkan dengan nama orang pemegang agar apa? Orang melihatnya juga cakep. Oh langsung naksir gitu ya? Iya, naksir. Oke, di Laras juga ada nggak nih kayak gini? Ini apa? Nggak tahu sih, nggak ada apa-apa gitu. Coba keluarin sekarang. Laras, Gak tahu. Gak ada apa-apa kok. Loh. Yang sama maksudnya. Saya nggak tahu. Nggak tahu ini apa ya? Maksudnya Dia nggak tahu dia bohong apa gimana nih Mian? Kenapa kamu buang muka? Fadli, ditanya tuh. Kenapa kamu buang muka? Ini apa? Kamu simpan di kantongnya. Oh dia masukin gitu? Kapan kejadiannya? Coba. Jangan-jangan pasti dia di atas deh. Coba tayangan ulang dong, lihat dong. Oh iya, kita nggak merhatiin. Iya, tadi pas naik ke atas kayaknya maksudnya ya. Wah, Pak. Jadi harus diapain? Musnahkan? Enggak, gue akan musnahkan ini sekarang. Caranya?
Bakar. Saya minta piring putih. Wah, jangan dibakar dong. Piring. Ini punya gua. Lu bisa gantiin nggak? Udah diam, itu kan benda yang juga nggak lazim. Mundur kamu. Mas Uya, Iya Mian. sebelum Mian bakar, kita lihat isinya ada apa. Ada apa? Bis, tolong buka satu lagi, Bis. Kalau aku takut. Baik, Tim Samantha. sama. Tolong kamera zoom sekarang. Zoom, biar zoom, semua zoom. orang lihat. Benda pelet Kamera, yang membuat zoom, semua zoom. orang tertarik. Hah? Ada bulu? Itu bulu apa, Mi? Ini bulu perindu Mas Uya. Bulu tadi. perindu? Bulu perindu tadi. Ini benda mistis itu. Iya. Ya, jika kita masukin ke air, bakal ada pergerakan. Coba, zoom. Mas Uya gerak-gerak sendiri Mas Uya. Oh iya, gerak-gerak sendiri bener. Bergerak bagaikan ular. Iya bener. Jadi dia mencari jodoh. Tuh, gerak-gerak tuh. Tuh, seperti saling mengikat satu sama lain ya. Iya. Tuh. Nah, saling bertemu satu sama lain. Yang ngikat. Oh, ini konsepnya gini. Ini nggak bisa dibiarkan. Jadi harus diapain kalau nggak bisa dibiarkan? Kita bakar. Sekarang, sebelum terlambat, tuh pergerakannya semakin Tuh, cepat, makin cepat. semakin Lihat deh. cepat, semakin Lihat deh, cepat. kamera. Dan lihat di belakang mereka semakin menempel. Oh iya bener. Saya akan Ya, bakar. cepet. Ayo kita korek. Ingat ya, cowok-cowok, cewek-cewek jangan pernah main seperti ini. Jika ini dibiarkan terus menempel, itu bukan mendapatkan jodoh. Tapi apa, sekalipun menikah bakal cerai lagi. Oh gitu. Ya, menjauhkan jodoh dan seumur hidup bahkan tidak akan pernah bisa dapat pasangan. Jadi percuma juga Mi, hanya sesaat ya. Iya, hanya saat. Apaan sih? Ya? Ngapain pegang-pegang gue? Lah, Main gak kan nih lu mau sama gua. Ya karena lo ini pakai itu tadi guna-guna. Fadli, lu tuh nggak pantas buat dia. Lu tuh ini aja nih pegang nih. Keluar, pegang. Pergi lo! Lu kenapa nggak mau? Tadi kan lu mau sama gua. Ya lu pakai kayak gituan? Ya gue juga mana sadar lah, mana tahu gue. Lu kok marah-marah sih sama gua? Fadli, Lah ini siapa lagi? ya? Lu ngomong sama aku, katanya mau kerja. Kamu siapa? Saya istrinya Fadli, Mas. Lo siapa istri dia? Iya, dia bilangnya mau kerja, kerjain gorong-gorong jalan raya. Mana ini? Ini Kerjaan gorong-gorong jalan raya. Oh ini bukan gorong-gorong jalan raya. Dan lo datang ke sini tahu dari mana? Tetangga gue banyak yang bilang, Mas. Dia ikutan ini. Iya. Emang lo di sini bersihin gorong-gorong? Enggak lah Mas. Ini siapa sih? Masuk-masuk aja. Istri lo. Gimana sih, kan kita udah nikah. Gua juga butuh hiburan. Gua nggak sanggup buat modalin gaya hidup lu terus. Gaya hidup. Emang kenapa gaya hidup istri lo? Dia sok kaya Mas. Bajunya nyetel mulu. Udah tahu duit gua nggak ada. Udah tahu gak ada duit lagi lo. Nuntut saya terlalu berlebihan nih Mas. Ya tapi emang laki-laki harus kerja keras buat bagian istri ya nggak? Kata Mas Uya. Masa lo gak bisa nafkain gue sebagai istri lo? Lu sendiri bisa nggak layanin suami lu? Layanin gimana sih? Layanin gimana? Asal Mas Uya tahu ya Mas. Dia nih minta duit mulu. Giliran alasannya capek lah. Masa setiap hari Udah, lo berdua sana pergi keluar dah. Beresin masalahnya. Udah, selesai. Laras, ini. Kamu untung diselamatkan ya. Kamu sekarang naik lagi. Ya baik. Ya. Terima kasih Mas Uya. Oke. Kegagalan, keputusasaan bukan berarti kita harus mengambil jalan pintas yang terlihat mudah dengan cara-cara seperti tadi. Melainkan harus kita perjuangkan dengan usaha. Usaha. Ngerti ya? Usaha terus. Yaudah. Saya Uya Kuya. Saya Arbi. Saya Mian. Sampai ketemu lagi di garis tangan.